Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya David Ismail di channel pribadi saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dan instalasi kode editor pada sistem operasi Linux. Kita langsung saja. Ada banyak kode editor yang dapat teman-teman pakai, misalkan ada Bracket, Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code, dan masih banyak lagi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang Visual Studio Code. Untuk instalasinya, di sini saya akan jelaskan dengan dua cara. Bagi teman-teman yang menggunakan Ubuntu, teman-teman bisa langsung menginstalnya via Ubuntu Software. Nah, untuk Ubuntu Software ini tidak beda jauh dengan Google Play ya. Teman-teman tinggal cari aplikasi yang ingin teman-teman install, terus klik pasang dan tunggu sampai proses pemasangan instalasi selesai. Nah, untuk cara kedua, teman-teman bisa langsung mengunjungi website resmi Visual Studio Code, terus download sesuai dengan distro yang teman-teman gunakan. Tadi saya sudah download untuk Debian dan Ubuntu. Sebelum instalasi, saya sarankan teman-teman untuk merename atau mengubah nama file yang teman-teman download tadi, untuk memudahkan teman-teman tentunya nanti pada proses instalasi. Bila sudah, klik kanan, buka terminal teman-teman, pastikan direktori teman-teman sama dengan direktori file yang akan teman-teman install. Masukkan perintah sudo spasi dpkg spasi -i untuk install spasi masukkan nama file yang ingin teman-teman install, vscode.dev. Enter, masukkan password teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tunggu sampai proses instalasi selesai. Berhubung saya sudah menginstalnya, jadi akan saya cancel saja. Nah, nantinya penampilannya kira-kira akan seperti ini ya. Bisa dilihat di sidebar sebelah atas sini. Nah, di Explorer ini, di sini adalah tempat di mana nanti project-project yang teman-teman kerjakan akan di sini semuanya ya. Mulai dari folder, files, semuanya akan tersimpan di sini. Nah, untuk search ini teman-teman juga udah tahu ya, ini untuk mencari kata-kata atau kode yang kalau nantinya teman-teman udah nulis panjang kayak gini nih, akan repot kalau misalkan harus mencari secara manual. Nah, di Visual Studio Code ada fitur tambahan. Selain mencari, teman-teman juga bisa mengganti kata yang teman-teman cari tadi. Misalkan, langsung contoh saja ya, kita cari link. Nah, ini ada. Kita ubah, misalkan katakan saja kita ubah dengan div. Nah, teman-teman bisa klik refresh all ini, atau bisa menggunakan shortcut pada keyboard dengan menekan Ctrl Alt dengan menekan Ctrl Alt Enter. Refresh. Nah, sudah ya. Kita kembalikan seperti semula. Sebaliknya, kita ganti dengan link. Ctrl Alt Enter. Refresh. Sudah ya, sudah kembali. Nah, untuk bar yang ketiga, di sini ada Source Control. Bagi teman-teman yang menggunakan Git, teman-teman bisa mengkoneksikannya ke Visual Studio Code, yang nantinya akan menggunakan teman-teman dan tim teman-teman untuk mengerjakan proyek. Nah, untuk bar keempat ada Run and Debug. Pada bar ini teman-teman bisa menjalankan dan melakukan proses debugging terhadap program yang sedang teman-teman buat. Pada bar terakhir ada Extension. Nah, untuk extension ini teman-teman bisa menginstal file tambahan untuk membantu mempermudah teman-teman dalam
membuat source code teman-teman nantinya. Tinggal klik install saja. Nah, di sini sudah ada beberapa ekstensi yang saya install. Saya coba jelaskan satu persatu. Ada yang pertama ini auto close tag. Ini berfungsi untuk menutup tag pada HTML secara otomatis. Kita langsung contohkan saja. Nah, kita pakai snippet dari Emmet. Kita langsung contohkan saja. Misalkan saya buat header. Nah, ekstensi tadi akan membuat tag penutup secara otomatis. Untuk ekstensi selanjutnya ada auto rename tag. Ini untuk mengubah nama dari suatu tag. Nah, jadi fungsinya ini sudah aktif ya. Daripada teman-teman ribet ubah satu persatu, ubah di tag pembuka, terus ubah lagi di tag penutup, ekstensi yang ini, auto rename tag ini akan membantu teman-teman untuk mengubah pada tag pembuka dan tag penutup sekaligus. Contohnya, lihat, saya hapus, yang tag penutup juga ikut terhapus. Untuk ekstensi yang ketiga, ada Babel JavaScript. Nah, untuk Babel JavaScript ini kalau di sini tertulis sintaks high lightning ya. Mungkin sejenis tema untuk kode editor kalian. Nah, misalkan ini nih. Backgroundnya menggunakan tema Oceanics Next. Bisa teman-teman koreksi apabila saya salah. Silahkan komen di kolom komentar. Untuk ekstensi selanjutnya, nah, ada Beautify. Beautify ini berfungsi untuk mempercantik atau merapikan kode kita. Nah, untuk contohnya, ini ada script HTML yang saya copy ya dari internet. Ini script Wikipedia. Bisa teman-teman lihat. Perataannya agak kurang enak dilihat. Untuk menggunakan Beautify tadi, teman-teman cukup menekan F1 pada keyboard, terus cari Beautify File. Teman-teman klik. Nah, nantinya extension Beautify akan otomatis meratakan atau merapikan kode teman-teman. Nah, sekarang sudah enak untuk dilihat dan tentunya akan mempermudah teman-teman apabila suatu waktu teman-teman ingin mengedit atau mengubah program teman-teman. Nah, untuk ekstensi selanjutnya ada close HTML atau XML tag. Ini nggak beda jauh ya sama yang tadi yang awal auto close tag. Bisa teman-teman perhatikan sendiri. Untuk selanjutnya ada ekstensi color highlight. Nah, ini untuk CSS. Kita coba langsung contoh saja ya. Kita buat pertama-tama internal style dulu. Selector body, kita kasih color. Kita bikin asal saja ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk color highlight ini nanti akan seperti ini nih. Background pada teksnya akan berubah sesuai dengan kode yang kita gunakan. Nah, untuk hex F23456 ini menghasilkan warna pink. Nah, sebenarnya untuk kode editor Visual Studio Code ini sudah ada sudah ada color highlight defaultnya. Nah, yang kotak kecil ini nih. Jadi bisa coba teman-teman sebelum teman-teman menginstal ekstensi color highlight ini, coba teman-teman perhatikan dulu apakah muncul atau tidak. Harusnya sih muncul, soalnya itu ekstensi defaultnya. Nah, untuk selanjutnya ada color info. Color info ini akan menampilkan informasi dari warna yang kita gunakan. Ada banyak ya,
ada RGB, HSL, HSV, CMYK, hex, dan lain sebagainya. Dapat teman-teman explore sendiri. Untuk contohnya mungkin seperti ini nih. Nah, untuk hex F23456, untuk HSL 349,88%, 58%. Nah, untuk RGB 2425286. Ini informasi untuk setiap jenis warna ya. Nah, untuk yang terakhir ada JavaScript code snippets. Ini snippets untuk JavaScript ya, snippets atau template kode untuk JavaScript. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung tentang JavaScript dan IS6 ini sebenarnya dua nama ini merujuk pada satu bahasa yang sama ya. IS6 ini mungkin penamaan JavaScript yang sekarang, karena ini bahasa pemrograman ini dari dulu sering banget ya gonta-ganti nama. Dari mulai yang pertama itu dia menggunakan nama Mocha, setelah Mocha ada LiveScript, terus diganti lagi menjadi JavaScript, dan yang terakhir diganti lagi menjadi IS ini atau ECMAScript versi 6. Ada juga yang bilang ini ECMAScript versi 2015 ya, soalnya diluncurkannya pada tahun 2015. Mungkin sekian dari saya. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.